Kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih buruk dan menyebabkan Gubernur Basuki Cahayapurnama secara bertahap berencana akan memangkas 30.000 pegawai negeri sipil. Ahok mencontohkan bahwa di setiap kantor wali kota di Jakarta, gedung pemerintahan diisi oleh banyak pegawai negeri sipil yang sebenarnya lebih dibutuhkan mengisi posisi pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan. Ya menurut hitungan saya ini pegawai kebanyakan. Perlu nggak sih punya gedung wali kota di Jakarta? Menurut saya Jakarta malah sebetulnya nggak perlu pegawai gitu banyak. Kuncinya di mana? Kuncinya di kelurahan, di kecamatan sebagai estate manager. Tapi untuk mencapai ke situ kan mesti bertahap. Makanya kita nggak mau terima PNS baru dulu. Kan ada yang pensiun, ya biarin aja dia geser. Pemirsa, kembali di News on the Spot, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang pegawainya untuk memenuhi saran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengantar anak di hari pertama bersekolah. Setiap PNS memiliki hak cuti dan hak izin yang bisa dipenuhi atas izin atasan dan sesuai dengan prosedur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa dirinya tidak melarang jika ada PNS memiliki niat mengantar anak bersekolah pada hari pertama. Namun Ahok mengatakan bahwa PNS tidak boleh menggunakan alasan mengantar anak sekolah untuk libur massal. Ahok menyebut bahwa urusan setiap keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu untuk membagi tugas siapa saja yang berperan untuk mengantar anak sekolah di hari pertama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok Kamis pagi mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan, mantan Bupati Belitung Timur itu mendapatkan 4 pertanyaan inti dari penyidik. Dengan menggunakan baju batik berwarna coklat, Ahok keluar dari dalam gedung Bareskrim Mabes Polri setelah diperiksa sebagai saksi. Selama kurang lebih 5 jam, suami Veronica Tan itu diperiksa oleh penyidik terkait pembelian lahan di Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta senilai 500 miliar rupiah. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan bahwa dirinya mendapatkan 4 pertanyaan dari penyidik. Bareskrim yang bagian diskrimumnya. Kasih keterangan Pak. Pak, berapa pertanyaan Pak yang diajukan penyidik Pak? Apa ya? Nama macam-macam. Pertanyaan inti sih 4 ya. Apa itu Pak? Bang Batal? Kayak itu lah. Ada data yang diserahkan? Hah? Ya kita kasih aja. Saya kita masih keterangan pada polisi karena proses pembelian Cengkareng yang kita duga ada gratifikasi. KPK akan mendalami dugaan keterlibatan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Marsudi diduga menjadi perantara suap dari pengembang kepada anggota DPRD DKI. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan KPK kemungkinan akan mengeluarkan surat penyelidikan baru terkait kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena rekaman percakapan yang dibuka dalam sidang terdakwa Arisman Wijaya pada hari Rabu mengarah kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Berdasarkan rekaman percakapan itu, Marsudi diduga menjadi perantara suap dari pengembang kepada sejumlah anggota DPRD. Mengirim penyidik? Iya pasti dong, pasti dong. Secara bertahap nanti kita bukan hanya Sanusi, rangkaiannya yang lain juga kita akan mencoba. Kan waktu itu saya ngomong pasalnya perlu digabung-gabungkan, ya kan? Jadi nanti dari persidangan itu pastilah kita kemudian mengembangkan. Ya bisa aja dalam waktu yang tidak terlalu lama ada kasusnya bisa ada surat penyelidikan baru, bahkan mungkin bisa ditingkatkan menjadi penyidikan baru, kan bisa aja.
Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan penertiban kawasan permukiman liar di bantaran Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Relokasi warga menunggu selesainya rusun Rawabebek. Lalu apakah warga sudah siap untuk dipindahkan? Kita tanyakan dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Budianto langsung dari kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ya Haikal, apa respon warga Bukit Duri berkaitan dengan rencana relokasi ini? Sebenarnya proses relokasi akan cukup terkendala ya kan, dikarenakan warga Bukit Duri masih memilih untuk bertahan di kediaman mereka. Seperti dilihat, mereka masih menjalankan kegiatan mereka sehari-hari seperti biasanya, menjemur, mencuci pakaian, dan juga berdagang di kawasan Bukit Duri. Warga memilih untuk bertahan terkait dengan isu adanya relokasi, mengatakan siap untuk melakukan penolakan terhadap pemindahan mereka ke Rusun Rawabebek. Dikarenakan beberapa alasan, diantaranya warga pencarian utamanya adalah sebagai pedagang di kawasan Bukit Duri, sehingga mereka khawatir bila dipindahkan mereka akan kehilangan mata pencarian mereka. Lalu kedua, mereka mengatakan bahwa mereka sudah nyaman di Bukit Duri dikarenakan rumah yang mereka tempatin saat ini tidak lagi harus membayar sewa dan tidak perlu membayar banyak pengeluaran bulanan seperti air dan juga listrik. Karena itu mereka takut bila nanti dipindahkan ke Rusun Rawabebek, mereka akan dibebani lebih banyak biaya, terutama untuk air, listrik, dan juga sewa dari rusun. Nah, berikut ini adalah salah satu tanggapan warga Bukit Duri, Sandi, yang memberikan penjelasan mengapa warga Bukit Duri memilih bertahan. Warga di sini independen. Justru warga yang ketakutan dan diikuti itu banyak yang ditarik-tarik oleh politik partai. Di sini tidak ada. Kalau kami nanti digusur, kami semua akan golput. Percaya deh sama saya. Dulu sebelumnya, sebagian besar warga miskin kota ini golput. Tapi karena kehadiran Pak Jokowi yang sederhana, dengan bahasa manusiawi yang belusukan, kami tergerak dong. Ini orang seperti kami juga. Bahkan Pak Jokowi bercerita bahwa dia juga lahir dan besar di bantaran sungai di Solo. Dia juga pernah digusur, dia juga apa. Kami tergerak dong. Sehingga kami memobilisasi. Dan lihatlah, menang. Di kaum miskin kota di Jakarta ini, itu seluruhnya mendukung itu. Nah, itu Egan tadi salah satu tanggapan mengapa warga Bukit Duri memilih untuk bertahan tinggal di tempat ini. Egan. Ya Haikal, apakah ada yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta apabila warga Bukit Duri akhirnya nanti direlokasi? Ya kan, memang walaupun sebagian besar warga memilih untuk bertahan, namun tetap ada opsi warga Bukit Duri ingin dipindahkan ke Rusun Rawabebek dengan beberapa syarat. Tadi kami sudah mewawancara, ada yang ingin dipindah dari tempat ini, tinggal mereka di Bukit Duri dengan cara pertama, ada yang meminta diganti rugi tanah mereka dan bangunan telah mereka tempati selama ini di Bukit Duri, diganti dengan uang penggantian yang layak agar mereka nantinya bisa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing untuk membeli tanah dan juga rumah dan memulai kehidupan baru di kampung mereka masing-masing. Nah, yang kedua ini ada juga opsi membangun kampung susun di Bukit Duri tempat saya berdiri kali ini. Nah, mereka tidak menginginkan pindah ke Rusun Rawabebek dikarenakan memang terlalu jauh dan mereka khawatir tidak ada lapangan pekerjaan di sana. Tapi mereka akan memilih untuk dibangun kampung susun, yaitu berupa revitalisasi kawasan Bukit Duri, di mana tempat mereka tinggal tetap di sini, tapi bangunan, sanitasi, drainase diperbaiki. Mereka bersedia untuk direlokasi sementara waktu. Namun pada akhirnya, bila pada syarat akhirnya pemerintah DKI Jakarta tetap mengembalikan mereka ke kawasan Bukit Duri yang telah direvitalisasi. Ini dikarenakan warga menganggap Bukit Duri telah menjadi mata pencarian utama mereka dan mereka telah 3 generasi tinggal di sini. Sehingga bila memang mereka Bukit Duri harus direlokasi agar nantinya drainase air di sekitar Ciliwung ini bisa berjalan dengan baik, warga ingin memilih untuk direlokasi hanya sementara waktu lalu dikembalikan ke kawasan Bukit Duri. Memang kawasan Bukit Duri ini saat ini kondisinya cukup memprihatinkan karena bila nantinya hujan datang, kondisi banjirnya bisa sampai sedada saya ini, sekitar 1,5 meter. Sehingga memang banyak sekali kendala baik itu penyakit ataupun masalah ekonomi dan sosial yang terjadi bila nantinya hujan datang. Sehingga memang ada opsi warga pun menyadari mereka ingin kawasan Bukit Duri ini dan kehidupan mereka bisa direvitalisasi.
Nah, Egan, selain itu memang walaupun rencana Pemprov DKI Jakarta memindahkan warga Bukit Duri ke Rusun Rawabebek paling lambat dilakukan pada bulan Agustus ini, namun ternyata kesiapan Rusun Rawabebek belum maksimal.